Man aqoma faqad aqomatin. Siapa yang mendirikan salat berarti mendirikan agama. Sebaliknya, faman tarakaha faqad hadamatin. Siapa yang meninggalkan salat berarti menghancurkan ataupun merusakkan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara para pendengar yang berbahagia, saya ingin meneruskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Latif Rusdi. Beliau memberikan penjelasan mengenai ayat-ayat surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10 sampai 11. Yang pertama, qad aflahal mu'minun, sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua yaitu alladzina fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Sudah diterangkan bahwa khusyuk di dalam salat, ringkesnya diartikan ya berdasarkan dengan apa yang oleh beliau dibaca di dalam tafsir Al-Maraghi, dijelaskan bahwa arti khusyuk itu ialah merendahkan diri kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah. Nah, karena itu maka di dalam mengerjakan salat mereka itu tunduk dan patuh kepada Allah. Begitu juga takut kepada azab Allah, siksa Allah. Itu yang dimaksudkan khusyuk, berdasarkan dengan apa yang dikatakan dari tafsir Al-Maraghi. Yang ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, selanjutnya Ustadz Latif Rusdi masih ingin memberikan penjelasan mengenai ayat yang keempatnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina, dan orang banyak, hum, mereka itu, lizzakati fa'ilun, terhadap zakat, fa'il sama mengerjakan, artinya melaksanakan, begitu, mengeluarkan, maksudnya begitu. Jadi kalau dia sudah punya uang umpamanya atau punya harta benda yang lain yang memang semestinya sudah dizakati, zakati. Ini namanya walladzina hum lizakati fa'ilun. Sudah sampai umpamanya, umpama sebagai orang yang sekarang ini sudah mulai banyak yang bisa mengetam 1 hektar, bisa ngetam sampai 2 ton, 3 ton ya. Padahal dulu ini sekarang dulu itu 1 hektar itu paling banyak ya cuma 2 ton ya. Sekarang ini sudah sampai 3 ton, 4 ton gitu. Malah ada yang sampai 5-6 ton gitu. Itu sekarang ya. Nah, apalagi itu kalau umpamanya ditanami yang lain umpamanya itu. Ya. Seperti saudara-saudara kita yang penduduk yang banyak menanam salak ya, salak bahasa Jawa ini, buah salak ya. Bukan salak Sumatera ya, kalau salak Sumatera salak anjing ya. Tapi ini salak di Jawa sini. Seperti saudara-saudara kita di Kabupaten Sleman umpamanya. Dikatakan kalau 1 hektar sawah yang tentu saja sawah yang kering ya, ditanami padi, ya begitulah. Umpamanya taruhlah itu cuma menghasilkan umpamanya saja 100.000 rupiah umpamanya. Tapi kalau ditanami salak itu bisa lipat 10, jadi 100.000 kali 10. Salak pondok sekarang ini ya. Karena 1 kilo harganya, harga jual di luar itu, harga perorangan itu sampai 2.500. Jadi kalau dicapai itu kalau kepada pemborong itu mungkin 2.000 ya. Itu saja sampai lipat-lipat itu. Nah ini kalau sudah sampai begitu, ya kalau buah salak, nah itu ya tentunya menzakatinya itu yaumul hasadi, yaitu pada hari mengetamnya. Mungkin sekarang ada orang tanya, apa salah harus dizakati? Padahal di dalam Quran tidak ada. Ya, tapi sebagaimana yang kita membaca ya, di dalam Quran itu
Rumman itu delima. Delima saja itu dizakati. Itu delima, pohon delima. Nah, buah salak saya kira lebih daripada delima. Nah, oleh karena itu dikiaskan itu, maka ya sebaiknya saudara-saudara kita yang mempunyai pohon salak pondok itu ya zakatilah yaumah hasadih itu. Ya. Kalau umpamanya diibaratkan dengan padi umpamanya, nah itu kalau sawah yang memakai oncoran jadi artinya apa? Menyiramnya itu pakai disiram, kayak dioncori, pakai diirigasikan, pakai dengan apa itu ya semacam selokan-selokan yang harus dialirkan. Ya itu ya mesti dikeluarkan berapa itu nisful usyur, jadi separuhnya 10, jadi 1/20 ya. Tapi kalau itu cukup dengan tadahudan kata orang Jawa, artinya siramannya itu cukup seolah-olah itu cuma dengan hujan, nah, maka itu malah harus mengeluarkan 1/10-nya. Jadi kalau buah salak pondok yang siramannya tidak harus dengan disirami pakai irigasi, ya saya kira ya 1/10 begitulah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang memang sebagai seorang yang beriman, yang alladzina fi sholatihim khashi'un, yang khusyuk salatnya ya, di samping itu anil lahwi mu'ridun, yang berpaling daripada hal-hal yang tidak berguna, ya hendaknya coba-cobalah menjadi walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu sanggup mengeluarkan zakat, begitulah. Membersihkan diri dari was-was setan yang selalu menakutinya kalau akan jatuh miskin. Nah ini biasanya itu memang itu orang ya seperti cerita-cerita kan banyak. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang pernah mendengar cerita kuno ya. Di kota gede itu dulu itu ya kira-kira mamanya 100 tahun yang lalu mungkin tidak banyak orang zakatnya. Tetapi tiba-tiba menurut cerita itu dikatakan bahwa Allah menunjukkan ya, ada orang yang tidak zakat ya, ketika hidupnya, nah kemudian ketika meninggal ya itu entah dari mana itu kita tidak tahu. Itu orang yang meninggal itu ketika sudah ditanam, sudah dikuburkan itu tahu-tahu ya bisa mekek-mekek begitulah. Nah, ketika dibuka ya maka jenazahnya itu kelihatan ya, begitulah, matanya keluar, lidahnya keluar gitu. Nah, kemudian setelah ditutup kembali, nah, sudah selesai, tidak ada apa-apa. Tapi mulai itu maka saudara-saudara di kota gede yang kaya-kaya itu banyak mengeluarkan hartanya, sehingga tiap-tiap bulan Ramadan mereka itu mesti mengeluarkan zakatnya itu beratus-ratus ribu rupiah, dibagikan kepada orang-orang yang salat tarawih, dibagikan kepada saudara-saudara kita yang sedang menjalankan Jumat, di samping itu juga diberikan kepada saudara-saudara yang memang memerlukan. Nah, biasanya setan itu membisikkan, jangan zakat, kamu itu kan mencari uang dari 1 sen 2 sen, 1 rupiah 2 rupiah, kok sekarang sesudah banyak kok malah diberikan kepada orang lain. Nah ini setan nih. Nah hendaknya setan yang begitu itu harus kita berantas dan menanamkan ke dalam dirinya sifat pemurah. Ini harus sekarang ini. Jadi kita harus meninggalkan was-was setan yang selalu menakutkannya kalau nanti akan jatuh miskin sebab mengeluarkan zakat. Ya, malah hendaknya kita ingat apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa sedekah itu tidak akan mengurangkan harta, bahkan akan membanyakkan. Di samping itu kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberi ganti yang berlipat ganda. Allah menyatakan ya, bahwa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan, memusnahkan apa yang dinamakan riba, tetapi wa yurbis shadaqat, dan memperbanyak sedekah. Zakat selalu mempunyai aspek psikologis dan mental, juga mempunyai aspek sosial ekonomis. Zakat menyebabkan harta yang tinggal menjadi bersih dan halal, tidak tersangkut lagi hak orang lain di dalamnya, dan tidak diselubungi lagi oleh syubhat. Nah ini harus kita pahami. Zakat dapat memelihara keseimbangan di tengah-tengah masyarakat, tidak pincang karena kemiskinan orang yang melarat dan menderita, dan kemewahan orang yang kaya raya. Ini adanya zakat bisa menimbulkan keseimbangan. Orang yang miskin merasa bahwa di dalam bilangan harta orang kaya itu ada haknya yang akan diterimanya pada waktunya.
Karena itu ia merasa tanggung jawab menjaga dan memelihara keselamatan dan keamanan harta orang kaya itu. Ini kalau zakat itu dikeluarkan begitu. Ini ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara. Sementara si orang kaya juga menyadari bahwa di dalam jumlah harta yang dikuasai dan dimilikinya ada bagian si miskin dan lain-lain sebagainya. Al-Quran mengatakan lisa'ili wal mahrum. Di dalam harta itu ada bagi orang yang meminta dan bagi orang yang tidak mau meminta. Dengan demikian ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, maka zakat itu adalah merupakan fungsi sosial bagi setiap pribadi dan merupakan jaminan sosial bagi golongan the have not dan merupakan pemeliharaan terhadap masyarakat dari ketidakseimbangan dan kepincangan sosial. Kalau masalah zakat dapat diatur pengumpulannya dan dilaksanakan pengeluarannya secara sistematis dan programatis, niscaya banyak masalah sosial ekonomi yang dapat diatasi. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun baru merangkak sekarang ini di negara kita, walaupun tidak resmi ada undang-undang dari pemerintah dengan arti kata sudah diundangkan menjadi undang-undang, tidak atau belum, tapi alhamdulillah di beberapa kota sekarang sudah mulai orang merintis apa yang dinamakan basis Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah, dan dipelopori dulu oleh Bapak Gubernur Ali Sadikin beberapa tahun yang lampau ya, bahwa di Jakarta, di DKI ya, di daerah khusus istimewa itu Jakarta, itu sekarang sudah bisa mengumpulkan zakatnya penduduk di Jakarta, itu sudah bukan saja sudah ratusan juta, bahkan mungkin sudah miliar ini. Nah ini karena apa? Karena memang betul-betul dijalankan dengan baik. Hasilnya pun juga begitu. Bukan sekedar untuk memberikan fakir miskin, bahkan bisa untuk menghajikan guru-guru ngaji, guru-guru madrasah. Begitu juga bisa ya membantu kepada madrasah-madrasah, bisa membantu saudara-saudara kita yang miskin-miskin itu dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar memberikan uang 1.000, 2.000, bukan. Bahkan juga bisa mengentaskan saudara-saudara kita yang miskin. Begitu juga bisa mengentaskan anak-anak yatim kita yang tidak sekolah bisa disekolahkan, bahkan sudah sampai kepada perguruan menengah, perguruan tinggi. Ini karena zakat itu bisa diatur dengan baik. Dikatakan yaitu kalau artinya bisa dikeluarkan secara sistematis dan menurut program yang memang betul-betul menurut tuntunan agama. Nah, oleh karena itu maka soal membersihkan diri dengan mengeluarkan zakat dari harta bendanya adalah termasuk yang kalau orang-orang itu al-mu'minun ya qad aflaha, yang berbahagia orang yang mukmin, ya di samping salatnya khusyuk, di samping dia menghilangkan ataupun meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, termasuk juga yaitu bagaimana bisa membersihkan hartanya, yaitu dengan mengeluarkan zakat itu dengan semestinya. Ibu-ibu, bapak-bapak, untuk sore ini sekian dulu. Insyaallah besok sore kita teruskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.